cerita kisah Nabi Adam. Saya dari guru saya dari gurunya itu ya, dalam sebuah silsilah itu cerita ki sing ati-ati kejaba nek wis jamane. Jadi dari penjelasan guru kita dari gurunya dari gurunya itu plagiat. Jadi Nabi Adam itu memang bukan penduduk surga asli, kata-kata demikian. Jadi Nabi Adam itu seperti pelancong, kemudian dia itu karena dia memiliki pemikiran yang hebat, sains dan teknologinya, pengetahuan dan wawasannya itu luar biasa, pinter banget. Akhirnya dia masuk menjadi anggota di surga itu. Surga itu mana? Surga itu al-jannah. Jannah itu satu tempat yang sangat indah dan nikmat. Di situ semuanya kehidupan itu makmur, adil, keadilan, kebenaran, kejujuran, keadilan itu sangat habit, sangat terbangun dan terjaga sedemikian rupa dan saling menjaga di antara penduduknya, komunitas itu. Terjadi satu rangsangan penduduk surga di situ itu memiliki kemampuan kreatif dan inovatif yang luar biasa. Rangsangan untuk kreatif, rangsangan untuk inovatif itu luar biasa di surga itu, gitu loh. Itu di mana? Ya di donya. Kan itu. Bapak saat ngedikan ini iki kanggo awake dhewe le, kono-kono engko njomblak kan gitu. Lah saiki kan kita sudah sering ngungkap Nabi Adam duduk ke surga. Kowe pernah berpikir nggak surganya di endi gitu loh? Kok langit kelayang-kelayang bebok kan gitu, kepleset. Jadi di dunia ada satu komunitas di dunia ini, di dalam sebuah negeri katakanlah demikian, itu sangat ideal sebagai kota madaniyah, itu luar biasa. Nah, gitu. Adam, penduduk surga ini semuanya memiliki ilmu tauhid, terdidik dan sistem pendidikan. Nah, makanya kalau kita ingin nyontoh ini sebenarnya, tapi piye nyontoh nih kan gitu kan? Karena di sini sistem pengajarannya, sistem kurikulumnya itu semuanya terbangun dan terbentuk menjadi sebuah pola di situ sebagai sebuah sistem kejujuran, kebenaran, keadilan, terbangun perilakunya kesadaran. Itu luar biasa. Ternyata ada orang yang di luar surga itu ada yang memiliki kemampuan sains dan teknologi dan wawasannya luar biasa. Dia ingin menjadi anggota dimasuk di komunitas surga itu. Bisa enggak ya? Akhirnya dia masuk. Jadi masuk di situ, kemudian pikiran-pikiran beliau pada saat itu ternyata memang luar biasa. Luar biasa. Belum punya ilmu tentang tauhid, tapi pola sistem singgungannya, komunikasinya, sistem sosialnya, tatanan sosial dalam dirinya itu seperti orang punya ilmu. Tapi di sisi tertentu suatu saat karena faktanya dia memang belum mengenal Tuhan, akhirnya mudah digerogoti dengan keinginan-keinginan tertentu karena hati nuraninya belum fungsi, sehingga masih ada pengakuan, bahkan titik tertentu pengakuannya muncul. Akhirnya kemudian saat dia belum punya ilmu, tapi gurunya sudah ngomong bahwa si Adam ini namanya sebenarnya bukan Adam, tapi saya ikuti dulu. Adam itu nama hakikat di dalam Quran. Kalau nama KTP-nya bukan Adam, saya sebut aja si S gitu ya. Kemudian pada si S ini, si Adam lah gitu. Kemudian si Adam ini ingin membuat tata pola atau merubah sebuah sistem, membuat lomba persaingan, bla 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 begitu. Tapi juga masyarakat di situ sudah mendengar dari gurunya itu ada ungkapan begini, sok sing neruske kuwi kan gitu. Ini ada anggota kelompok di komunitas surga ini tidak bisa terima. Salah satu unsur manajer di situ, unsur pimpinan, nggak bisa menerima kalau yang menunjukkan Adam bukan penduduk asli di situ, tapi orang luar tiba-tiba menjadi itu. Kemudian akhirnya itu digerogoti mentalnya. Makanya kan kalimat bahwa wasa ilahi syayatin. Pada saat syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, "Ya Adam, hal adulluka ala
Sajaratul khuldi. Yang mendefinisikan sajaratul khuldi bukan Tuhan. Yang mengatakan bahwa sajaratul khuldi itu setan, iblis. Tuhan nggak pernah mengatakan khuldi. Yang mendefinisikan dengan kalimat sajaratul khuldi itu si setan atau si iblis. Tuhan selalu menyebut di semua ayat hadihi sajaroh, bukan hadihi sajaratul khuldi, enggak pernah. Jadi sebutan khuldi itu adalah kalimatnya setan, sebuah iming-iming. Maukah saya tunjukkan kowe iki gelem gak tak kayak ngerti ada pohon khuldi dan kekuasaan yang abadi yang tidak akan binasa. Kenapa? Karena Nabi Adam itu berkeinginan kuat untuk memiliki ilmu tauhid, tapi setiap kali nyuwun karo gurune diundur dhisik, engko sik to, nggak sabar. Akhirnya ada yang dengki di antara penduduk menawarkan tentang khuldi. Kowe pengen apa gak pengen duwe ilmu kaya wong-wong kae? Kena duwe ilmu ki iso ngene kowe dadi luwih hebat. Bla 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 bla. Akhirnya termakan kan gitu. Makanlah buah khuldi, dimakanlah fitnahan itu, ajaan itu sebenarnya. Kemudian sama gurunya, loh lah kok kowe mangan buah khuldi kan gitu. Loh kowe ki orang tau nyuwun ilmu karo aku, tapi kok kowe ki kok ngono kan gitu lah. Dibuka begitu lah ya. Jadi kemudian disebut si iblis itu ngaku gitu lah, membuat apa jenenge majas. Konkretnya dia itu nggak ditunjuk oleh gurunya, tapi dia membuka tentang tauhid ke Adam gitu loh. Dia itu nggak punya hak membuka, yang punya hak itu gurunya. Dia iri dibuka kan gitu. Akhirnya terus Nabi Adam biasanya kan terus menjadikan mentalnya rusak, tidak dari yang berat dan apa dan sah menjadi rusak mentalnya. Akhirnya Nabi Adam sempat kacau pikirannya. Akhirnya dikeluarkan dari komunitas surga itu, dikatakan keluarlah dari surga. Kemudian si yang memikirkan, yang membisikkan pikiran jahat ini masih dimaklumi, belum dikeluarkan saat itu kan begitu. Merasa aman. Oh, Nabi Adam wis metu sangka surga wis aman. Berarti bakal aku itu. Kemudian saat Nabi Adam keluar dari surga, keadaan di luar komunitas itu persaingan, benturan, konflik itu luar biasa. Sehingga aurat terbuka semua. Tapi bukan makna telanjang, Jong. Aurat Nabi Adam terbuka, ditutup dengan daun-daun surgawi. Itu artinya bahwa pada saat Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, auratnya terbuka semua. Sehingga dia sadar auratnya ternyata sekarang nggak ada yang ditutupi. Pada saat di surga saling menutupi, saling melindungi, itu nggak ada lagi. Sehingga oloan, pelecehan, pembulian itu terjadi hebat yang dialami oleh Nabi Adam. Jadi setelah ke surga ditokne itu dilok-loknya masyarakat begitu loh, dibully dengan masyarakat. Andeke ditokne kowe kono, ditokne kowe andek ka Pomosda, kemelelet kowe di jero Pomosda, kan begitu gitu. Diolok hebat, kemudian dia menggunakan daun-daun surgawi. Dia mohon ampun, jaluk ngapura, astagfirullah rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, saya sadar saya dolim banget, saya tempatnya salah, saya tempatnya lupa. Anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaklumi, jika engkau tidak mengampuniku, maka saya ini jelas akan menjadi orang yang dolim, jadi orang-orang yang rugi. Terus diucapkan begitu sampai kemudian diterima tobatnya, kemudian diberkah sendiri, dibaiat sendiri, ditunjukkan oleh gurunya, diberkah, selesai. Kemudian tetap kepelanjutannya adalah Nabi Adam.